boleh nanya? Iya. Jadi kalau kategorinya Yesus itu beragama apa? Dia Muslim, dia bukan Kristen. Kenapa dia Muslim? Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Tuhan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Firman itu apa, Pak? Firman adalah perkataan. Perkataan. Pencipta langit dan bumi itu apa, Pak? Nah, ini. Mari Perkataan. kita baca Yohanes 1 atau Yohanes ini aja Iya. dibaca. Pencipta Nanti kita langit tahu dan apa. bumi itu Jangan ditanya. apakah perkataan? Ngapain harus ditanya-tanya? Baca aja ini, sudah selesai. Apa yang perlu ditanya di sini? Apa itu, Pak? Itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Ini kan tulisan. Tulisannya siapa? Ini tulisan yang disebut dengan kitab Yohanes. Iya, maksud saya itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau Nah, karangan ini penulis. seperti ini. Kan nggak ada gunanya, kan? Coba, apalah gunanya ini? Gimana Kalau saya katakan ceritanya? firman Tuhan, Kalau ada nanti kalau sesuatu saya jawab firman informasi, Tuhan, Pak. gitu. Kalau Nggak ada, gunanya. Pak, kalau ada informasi yang kita dengarkan, itu kudu wajib dipertanyakan untuk mengetahui kedudukan daripada informasi itu. Ditanya dong, ini yang mengatakan ini Tuhan, sabda Nabi atau karangan? Kan gitu poinnya. Ini Supaya masih kita, penyampaian. Ini penyampaian oleh manusia. berarti karangan kan? Iya, no problem ya, bukan karangan. Nah. Apa yang dikarang-karang orang. Lah tadi katanya no penyampaian problem. Nah gini, kalau karangan manusia yang menyebabkan Anda kemudian menyembah perkataan, kan celaka nantinya. Nah, ini yang saya maksud framing itu. Loh, kok jadi framing Menyembah. pula? Tadi katanya firman itu apa? Belum apa-apa sudah menyembah, menuduh-nuduh, memframing. Emang saya apaan di sini? Saya hanya mengajak baca apa adanya. Saudara Lakban, Biar Anda jangan kan ribut. mengatakan firman itu adalah perkataan, betul? Iya. Nah, Satu firman ayat ini aja. dan perkataan itu Yohanes itu 1 ayat 1 aja. Iya, saya udah hafal itu, Pak. Dan perkataan itu adalah theos. Theos itu adalah perkataan, perkataan itu adalah theos, theos itu adalah perkataan. Udah, Berarti, iya, Selesai, berarti udah. Tuhan Selesai, apa Anda, lagi? berarti Tuhan Anda adalah perkataan, betul? Gak ada seperti itu. Loh, Gak ada. loh, Kalau ada seperti itu, lihat bahasanya. Lihat bacaan kalau ada seperti itu. Oke. Pada mulanya Kalau adalah Anda yang mengatakan seperti itu pada namanya mulanya framing. pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan theos dan perkataan itu adalah theos. Berarti theos Iya, itu selesai. adalah theos itu Selesai. adalah Ya, udah ini aja kata apa baca selesai. theos Apa itu lagi adalah bertambah? perkataan, betul? Apa yang mau Anda katakan? Udah selesai, Pak. Ya udah, Apa? betul. Apa lagi? Berarti Anda menyembah perkataan, kan gitu, Nah, Pak. ini yang bisa masuk framing itu, Loh, menyembah. kok jadi framing? Kenapa jadi framing? Anda anggap saya menyembah perkataan? Apa yang saya sembah? Tadi katanya perkataan itu adalah theos. Saya masih menunjukkan satu untayan kalimat. Terus Anda buru-buru. Loh. Memang ada kata penyembahan di sini. Loh. Sekarang begini, Pak, dengarkan uraian saya. Pada mulanya adalah perkataan, perkataan itu bersama-sama dengan theos dan perkataan itu adalah theos. Udah selesai. Nah, theos itu telah menjadi apa? Menjadi manusia, betul? Belum, nggak ada seperti Loh, itu. kok belum? Kan dalilnya ada, Yohanes 1 nomor 14. Dan perkataan itu telah menjadi manusia. Hakikat dari manusia tadi adalah perkataan. Makanya dibaca berurut. Apa yang mau disampaikan di sini? Tadi Anda buru-buru masalah penyembahan. Apa yang disembah? Lah, di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Roma 14 nomor 9, untuk itulah Jangan ke sana dulu, Bos. Ini Lah, kan- dulu selesaikan. Makanya jangan kan kita lompat-lompat. kita buktikan bahwa saudara Lakban ini menyembah perkataan, kan gitu.
penyembahannya di mana di situ? Ya kan Anda menyembah Kan nggak ada. perkataan. Siapa? Anda menyembah Mana perkataan tertulis yang disembah? yang menjadi Kan nggak manusia. Tadi yang menjadi manusia apa, Pak? Makanya diurut dulu. Satu, Satu. mulanya apa? Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, Enggak problem. ya, Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ya. Sekali yang terjadi. Enggak ada Nah, problem. itu kan perkataan, Pak, ya kan? Nah, Iya, sekarang nggak ada masalah di sini. Artinya kalau iya kita memang nggak membaca ada apa adanya, masalah. Terus kenapa Anda kemudian tiba-tiba lupa ingatan kalau Anda menyembah firman nggak perkataan? ada saya menyembah firman. Loh. Nah, Anda itu Gimana ini ceritanya Anda tidak menyembah firman sementara Tuhan Anda adalah firman? Betul enggak? Tuhan itu di mana? Gimana caranya menyembah firman perkataan? Tadi pada mulanya adalah perkataan. Di mana di sini ada dibahas penyembahan di Yohanes ini? Sabar dulu. Tadi pada Jangan mulanya larang, bos. Tadi pada mulanya perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan theos. Lalu perkataan mau disembah. Lalu kemudian untuk mewujudkan dirinya, sang perkataan ini berubah menjadi manusia bernama Yesus. Terus Nah, Anda menyembah perkataan itu. nggak ada di situ disembah perkataan, nggak ada di situ. Gimana ceritanya ini? Yesus ini perkataan atau bukan? Makanya diurut aja, nanti kan tahu. Kok diurut? Nggak ada yang pegal, Pak. Kok ngapain diurut? Saya tanya, Yesus itu firman atau bukan? Jangan pecicilan dong kayak si Ras. Nggak, yang pertanyaan saya, Pak. Yesus itu perkataan firman atau bukan? Kita lanjut ya, terang itu Loh, dalam dia. kenapa Bapak harus telanjang, Pak? Saya tidak tanya Anda itu mau telanjang atau tidak. Yang saya tanya, Yesus itu firman atau bukan? Di sini di urutan Yohanes ini. Kenapa kita akan diurut tahu apa lagi? maksudnya. Bapak kos-kos sekali diurut. Bapak tukang urut. Itulah tadi saya katakan, orang yang memframing itu tidak Loh, bagus. kok jadi framing lagi Bapak ini? Malam Kan tadi katanya kan Tuhan saudara itu adalah belum apa-apa perkataan. udah framing penyembahan. Tadi Padahal tadi belum ngerti katanya apa yang dibicarakan di sini. pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan theos, dan firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini kan perkataan. Nah, yang Anda sembah adalah Yesus. Sementara Yesus itu adalah perkataan. Masih ada Hakikat yang kurang, Yesus bos. adalah perkataan. Masih ada Maka yang kurang, Anda adalah penyembah perkataan, kan gitu, Bang. Masih ada yang kurang. Kan Apa? baru jadi manusia. Lalu Firman itu apaan? Untuk apa firman? ya, Gitu. Itu dari perkataan itulah kemudian segala sesuatu itu tercipta, kan ayat gitu. 4. Hei. Ayat Nomor 4-nya dalam kenapa? dia ada hidup dan hidup itu adalah terang Ya itu manusia. dia. Di dalam perkataan Terang itu ada manusia. hidup. Di Terang dalam manusia. perkataan itu ada hidup, ada terang manusia. Apa masalahnya rupanya? Esensi firman itu di situ, bukan Nah, sesembahan, iya. bos. Iya, pada mulanya apa? Ya udah jelas pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Iya, Allah. pada mulanya adalah perkataan. Nah, Nanti itu apa? ujung-ujungnya Terang kembali ke manusia. perkataan. Sesembahan, bos, jangan sesembahan. Nah, sekarang Yesus Anda sembah atau tidak? Tidak, tidak, Anda tidak sembah Yesus. tidak. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan bukan sesembahan, bos. Gak ada di sini, gak ada. Gak ada aja kan Yesus sembah laku, gak ada itu, bos. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, kalaupun Tuhan bukan artinya bukan sesembahan, bos. Berarti Yesus adalah Tuhan yang tidak disembah gitu. Ya ngapain dicari-cari sesuatu yang nggak berarti? Itu Anda kan mengatakan nggak ada Yesus artinya, bos. Tuhan. Anda mengatakan Yesus Tuhan, tapi Yesus tidak disembah. Berarti Yesus adalah Tuhan yang pensiun. Diikuti terangnya, terang firman itu yang diikuti. Oh, berarti dia bukan Tuhan kalau begitu, Pak. Bukan Arti Tuhan kalau itu dia apa diikuti. sih? Ya Tuhan, Makanya, menurut jangan Pendeta Dede, Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. bukan menurut nggak ada tuh. Loh, tadi Makanya saya diskusi jangan dengan boro-boro Pendeta framing. Dede.
Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Inilah yang saya katakan, framing itu berbahaya. Berbahaya buat Bukan otak framing lo. loh, Pak. Bukan framing loh, Pak. Ya, Bukan tadi framing Anda loh. ketangkap. Anda sudah ketahuan memframing sesembahan. Bukan framing. Padahal Kata pendeta firman itu terang manusia. Dede Lulu dikatakan, Anda udah ketangkap walaupun framing. Yesus itu manusia yang hanya bergelar Tuhan, tapi disembah oleh semua yang ada di langit dan disembah semua yang ada di bumi, maka yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang Anda sembah ini siapa sebenarnya? Kalau tentang sesembahan, lain lagi konteksnya, bos. Lain lagi. Ini dulu, ini saya mau mengajak cara berlogika ini. Cara berlogika yang berframing-framing itu tidak bagus. Apa agama Anda mengajarkan seperti itu? Ada. Siapa yang framing, Pak? Yesus pada mulanya adalah Anda udah ketangkap memframing bahwa firman itu disembah, padahal bukan. Sudah kan Yesus ini Yesus ini kan sembahan Anda, betul? Nah, ini framingnya. Berarti Yesus Saya tidak sudah disembah. katakan bahwa Yesus itu bukan sesembahan. Oh, Yesus bukan Anda sesembahan. Oke. Udah berapa yang Anda ketangkap ini? Oke. Yesus bukan sesembahan. Ini mana sih? Oke, baik. Yesus bukan sesembahan. Kalau Ya Theos, bukan dong, nggak ada itu ayatnya. kalau Theos, Makanya, kalau Theos sesembahan bukan. nggak ada Theos sesembahan. Jadi yang Anda sembah siapa? Nah, nanti dulu saya mau ngajak. Yang saya tanya, yang Anda sembah siapa? Logika Anda. Yang Anda sembah siapa? Yang menjadi sesembahan Anda itu siapa? Itu bukan urusan Anda. Ya, Framing lagi Anda ini. itu bukan Ngapain urusan Anda framing. Saya Apa tanya, urusan sesembahan Anda itu siapa? Tidak pernah ada di Bible ini, tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang Sesembahan Anda siapa? Gak ada, itu nggak perlu dijawab. Lah perlu, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes, Kalau ayat untuk Yohanes itu ada, 4. tapi tidak perlu Ada saya Pak, jawab. ada Karena Pak. Itu bukan untuk Ada Pak. Ya, Yohanes 4 nomor 22 23 Yesus menyembah, Pak. Yesus punya sesembahan. kalau Gimana tentang tuh? sesembahan, Nah, Yohanes 4 21 23. Yesus punya sesembahan. Sekarang Bapak punya sesembahan atau kepunyaan. Cuma ada kalimat Anda, bos. Kok sesembahan sebagai kepunyaan? Gimana Anda menganggap Yesus sesembahan sebagai itu sesuatu yang rendah daripada Yesus Anda? itu memiliki Tuhan. Ada saya yang cek kalimat Anda yang bolak-balik. Yesus sembah. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyembah, apakah Anda juga menyembah? Yang bawah yang typing sabar dong ya. Ini lagi sedang cek ombak ini. Iya, yang Yesus kan punya sembahan. Apakah Anda juga punya sembahan? Sesembahan itu bukan kepunyaan, bos. Kalimat Ya Anda udah, ngawur. oke. Yesus Kok memiliki sesembahan kok dipunyai Yesus cepat? memiliki sembahan. Apakah Anda juga memiliki sembahan? Memiliki. Apa itu kalimat? Apa itu? Itu menganggap kita memposisikan lebih tinggi dari yang dipunyai. Jadi bahasanya gimana, Pak? Yang benar? Makanya jangan suka framing loh. Iya, bahasanya yang benar gimana, Pak? Ya apa yang tertulis itu saja, baca seapa adanya. Iya. Selesai, jangan framing. Dia agama Anda diajarkan nggak framing? Nah, ini pecicilan lagi. Makanya. Nah. Beberapa poin. Sekarang saya tanya kepada saudara, yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu siapa? Apa itu? Yesus tidak disembah. Oke. Yang Anda sembah siapa? Yang Anda sembah siapa? Itu bukan urusan Anda. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang Anda sembah siapa? Kalau untuk ayat sesembahan bisa saya tunjukkan. Ya, silakan. Yohanes 4 21 23. Kata Yesus kepadanya, percaya kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu Kami sudah menyembah apa yang ketahuan. kenal kami menyembah apa yang Menyembah Bapa. Ketahuan kan?
saatnya akan tiba, engkau akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Nah, sekarang Yesus mengajarkan ada saatnya menyembah Bapa. Nah, kalau ada yang menyembah Bapa, Bapa sendiri menyembah siapa? Ayatnya belum selesai, Bos. Oh, ya udah. Silakan. Silakan. Apalagi? Nih. Yang pasti nama sesembahan itu adalah Bapa. Ini dengar ya. Kamu, nah, ini ayatnya bukan saya yang ngomong ya. Iya, kamu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Paham itu? Iya, kami. Saya ulang lagi ya. Ini ayat ya, bukan saya ngomong ya. Sorry ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu Yesus menyembah. Ini masih kalimat pengantar kok menyembah. Ya, kami Ini menyembah. untuk Kami Anda, menyembah. Yesus sembahan ketika mengatakan kami, Yesus di situ ikut nggak? Ya. Ya gitu dong. Berarti Yesus menyembah. Nah, ini baru betul. Nah, iya. Anda miliki, katakan tadi memiliki, mempunyai. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Ini baru siapa? betul. Siapa yang disembah oleh Yesus? Nah, ini nggak betul. Siapa itu framing? Loh, kan Yesus menyembah. Makanya kita lanjutkan ya. Nah, kami kan. Kami menyembah. Termasuk Yesus. Oke, termasuk Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, berarti no Yesus menyembah. Oke. Yesus menyembah. Ya. Anda menyembah enggak? Ya tunggu, jangan tanya saya dong. Itu urusan Anda. Coke, bukan urusan Anda. Dasar coke. Gak ada urgennya. Yesus menyembah. Anda menyembah enggak? Nah, kita selesaikan dulu ini. Coke. Yesus menyembah. Anda menyembah enggak? Itu urusan saya. Jangan tanya itu. Coke. Halo Mas. Iya Bang. Bang mau nanya nih Bang. Berapa mangkok? Biasa lah Bang. Bang. Iya gimana? Minta pencerahannya. Kebetulan kan aku nih dari non muslim ya. Iya. Dari tadi aku nonton videonya kan tentang debat-debat gitu kan. Jadi mau dapat pencerahan lah. Iya. Musyahadat. Enggak sih, belum. Kayaknya aku masih mau milah-milah dulu sih. Iya, gimana saudara? Nama Anda bagus. Apa itu? Timbul. Ya. Mas. Bintang film ini. Pelawak itu Bang. Bang, ini mau nanya, tadi kan Abang ngobrol masalah Yesus itu apa? Tuhan ya? Menyembah ya? Iya. Nah, ini yang mau aku tanya ini di Alkitab sih sebenarnya, tapi kan aku kurang paham juga kan. Soalnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu fokus ke agama kan. Di sini di Yohanes 16 ya. Di Yohanes 16 di Yohanes 15 ayat 23-24. Iya. Nah tertulis ayat 25. Tapi firman yang gimana? Injil. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semua bersama-sama dengan aku, dari semula bersama-sama dengan aku.
Apa yang Anda ingin pertanyakan sana? Yang jadi pertanyaan aku itu roh kebenaran. Yang dimaksud dengan apa namanya? Yang dimaksud roh kebenaran tadi siapa yang akan datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Yes. Oke, berarti dalam kategori logikanya Nabi Muhammad itu akan turun untuk yang kedua kalinya juga gitu? Bukan. Jadi? Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang itu adalah roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau roh berarti tidak berbentuk wujud ya? Iya. Tetapi tidak ada fisik ya? Sabar bang. Ada dua hal. Izinkan saya kemudian untuk menjelaskan. Yang pertama, kenapa beliau disebut roh? Karena pada saat itu kemudian beliau memang benar masih dalam keadaan roh. Kan belum datang. Oke. Yang kedua, kita melihat di dalam Ulangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian setelah berbicara kepada Nabi Musa, Tuhan mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa, dan roh yang diambilnya ditaruhnya di atas ke-70 tuan-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti Nabi. Jadi roh Tuhan ketika hinggap pada seseorang yang dipilih, maka seseorang itu akan menjadi Nabi. Coba kita lihat di Bilangan 11:29, data yang lain. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi Nabi oleh karena Tuhan memberi roh hinggap kepada mereka. Jadi ketika kemudian ada seorang yang roh Tuhan hinggap kepada dirinya, maka orang itu disebut Nabi. Lalu satu data lagi saya kasih supaya kita lebih memahami dalilnya. Siapa saja yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya ke atasnya dengan tidak terbatas. Berarti ketika dikatakan roh kebenaran, maka yang datang itu adalah Nabi kebenaran. Nabi yang membawa kebenaran maksudnya. Al-Quranul Karim jelas menerangkan itu juga. Sama. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran. Berarti Rasulullah adalah Nabi yang datang membawa kebenaran. Kan jelas. Tadi kita sudah menguraikan roh itu adalah Nabi. Kebenaran itu adalah ajaran Tuhan yang datang dari Tuhan, yang merupakan semua aspek yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Maka roh kebenaran maksudnya adalah Nabi yang membawa kebenaran. Oke, terus yang kedua. Yang kedua nih bang. Iya, silakan. Tadi kan abang bilang roh Tuhan hinggap di badan seseorang gitu kan maksudnya kan? Iya. Nah, di sini di Yohanes 15 di ayat 22. Nah, iya. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalil bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, dia membenci Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Ada lagi? Seandainya salah nggak kita? Nih, pembahasan orang abang tadi kan perdebatannya itu banyak Kristen itu menganggap kalau Yesus itu kan Tuhan gitu kan. Iya. Tapi di kitab Injil mengatakan kan dia jalan menuju ke Bapa gitu. Iya. Apakah salah gitu? Apakah salah kalau kita mengucapkan nama dia?
Baik, begini Bung. Saya kasih analogi sederhana ya. Apakah jalan ke Monas itu adalah Monas? Saudara Timbul, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Tolong dong jangan tenggelam. Kemute Bang Timbul. Ya. Mas itu, sorry Bang. Ya. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Banyak cara untuk menuju ke Monas, itu banyak cara. Iya. Dan itu nggak ada yang salah dari jalan tersebut. Gitu. Pertanyaan saya Bang, jalan menuju ke Monas itu apakah Monas? Jalan menuju Monas, apakah Monas? Iya. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Maksudnya? Anda tahu Monas kan, Tugu Monas? Iya. Apakah jalan menuju kepada Tugu Monas itu adalah Tugu Monas? Pasti. Jadi ketika Anda pergi ke sekolah, Anda tidak pernah sampai ke sekolah. Karena jalan pun Anda anggap sebagai sekolah. Betul? Ketika Anda ke pasar, Anda tidak sampai ke pasar. Karena jalan menuju... Gimana? Apakah jalan menuju Tugu Monas itu adalah Tugu Monas? Apakah jalan menuju Tugu Monas? Itu adalah Tugu Monas. Adalah Tugu Monas. Berarti bukan sampai nih ya maksudnya. Ya, begini Bang. Bukan. Oke, mungkin agak berat ya. Gimana sih Bang? Maksudnya analoginya gini. Ya? Apakah jalan menuju pasar itu adalah pasar? Enggak. Bukan. Bagus. Tapi kalau pasti sampai ke pasar, iya. Iya, sekarang Yesus mengatakan, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai ke pasar tanpa melalui jalan. Nah, apakah jalan itu adalah pasar? Bukan. Akulah jalan. Tidak ada yang bisa sampai ke bandara tanpa melalui aku. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu hanya jalan menuju kepada Tuhan. Nah, kenapa kemudian Kristen menyembah jalan? Sakitkah mereka? Atau lupa ingatankah mereka? Atau mereka kurang piknik? Sorry Bang. Tadi kan Abang udah bilang rohnya Tuhan udah berada di manusia tersebut kan. Iya. Di Yohanes 15 ayat 20 tertulis, ingatlah apa yang telah Jangan pindah topik dulu, ini dulu, jalan dulu, selesai nah. Enggak, maksudnya gini Om. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Apa yang Anda ingin jual di sini, saudara? Seorang hamba, sementara Yesus itu adalah hamba. Yesus tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba. Berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah hamba. Dan dia mengakui, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Apa permasalahannya ini? Ini kan nasihat Yesus kepada muridnya. Wahai muridku, jika mereka menerima perkataanku, maka mereka juga akan menerima perkataanmu. Kenapa demikian? Karena murid dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 27,
Aku mengenal muridku. Mereka muridku itu mendengarkan aku dan mengikuti aku. Maka yang disebut murid bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus, bukan Yohanes, bukan. Penulis Yohanes maksud saya, bukan Markus. Kenapa? Karena yang disebut murid Yesus adalah yang menuruti firman yang Yesus sampaikan. Inilah yang kita cari. Mana firman yang Yesus sampaikan itu? Yesus menyampaikan firman-Nya ke Lukas. Mana ada dalilnya? Jadi kitab saudara itu bukan kitab murid Yesus. Karena murid Yesus akan memperkatakan apa yang menjadi perkataan Yesus itu sendiri. Gitu loh Bang. Sesuai dengan data yang saudara ambil, Yohanes 15 nomor 20. Ingatlah apa yang kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, maka kalian juga adalah Tuhan. Jika aku Yesus adalah Tuhan, maka kamu juga adalah Tuhan. Apakah benar demikian? Tidak. Yesus itu hanya utusan Tuhan yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Murid-muridnya pun diperintahkan menyampaikan firman yang Yesus sampaikan kepada mereka. Sedangkan Yesus tidak pernah menyampaikan firman ke Lukas. Yesus tidak pernah menyampaikan firman ke Paulus, kepada Markus. Iya, paham. Ya, alhamdulillah. Tapi kan nggak salah kan Bang, kayak gini loh. Maksudnya kan kita nih berdoa itu atas nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Masuk Bang? Ya, kalau Bapa ini Tuhan, Yesus Allah. Ya, Yesus di situ sebagai apa? Utusan. Utusan. Roh Kudus sebagai Ya malaikat. nah, malaikat. Tidak salah. Tidak ada yang salah di situ. Berarti Tuhan cuma satu, yaitu Allah mengutus nabinya bernama Yesus. Yesus dikuatkan dengan Roh Kudus, malaikat Jibril. Tidak ada yang salah di situ. Yang salah ketika tiga-tiganya dianggap satu. Yang salah ketika tiga-tiganya dianggap Tuhan. Yang salah ketika tiga-tiganya disembah. Mantap. Kayaknya sih cuma salah persepsi aja sih Bang. Kalau menurut aku ya. Timbul, lu kalau berdoa, menurut lu kalau lu berdoa yang mengabulkan doa siapa? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Ya pasti tiga-tiganya aku sebut. Yang mengabulkan doa. Tiga-tiganya aku sebut yang mengabulkan doa. Ya Bapa, ya ini, ya Allah. Ya udah, lanjut. Cuma kan di sini kan apa namanya? Sorry. Mana lagi tadi dia? Nggak, maksud gue gini loh Bang. Kan rata-rata nih yang Muslim kan beranggapan bahwasanya ketika kita menyebutkan nama Yesus itu, di pikiran mereka itu kan doktrinnya itu kalau Yesus itu ini kan apa namanya Tuhan kan. Ya, kita bukan salah persepsi, saudara. Karena memang dalam kitab saudara, Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Yang ngelantik siapa? Monggo Mas. Paulus yang melantiknya. Paulus? Ya, baca Roma 14 nomor 9. Coba baca dulu Bang. Iya, soalnya aku juga kurang ini juga kan di tentang agama, jadi aku pengen tahu juga sih sebenarnya. Iya, Bang. Jadi gini Bung, Anda mengakui Anda tidak terlalu mendalami Bible, sehingga yang ada di dalam pemahaman keagamaan saudara secara pribadi menganggap agama Anda itu lurus-lurus saja. Karena kenapa? Karena Anda mendudukkan akal Anda sebagai acuan. Tapi sebenarnya Anda berada dalam lingkaran keyakinan, di mana keyakinan yang Anda ada di dalamnya itu adalah meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Dalilnya jelas Roma 14 nomor 9.
Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia Yesus menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Dia jadi Tuhan. Anda mengatakan tadi Dia cuma perantara, tapi di sini Dia Tuhan. Belum lagi di dalam Roma 10. Di dalam Roma 10 ya, dikatakan bahwasanya barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, berarti aku balik lagi nih Bang. Ya, silakan. Aku balik lagi ke yang akan datang untuk yang kedua kalinya, yaitu apa tadi? Nabi Muhammad ya? Iya. Nah, Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tadi udah dirasukin oleh Roh Allah, dia tetap seorang manusia atau Tuhan? Manusia. Dia manusia. Dia tetap manusia ya? Ya, betul. Dia manusia. Dia mengajarkan ajaran yang datang kepada dirinya sebagai ajaran dari Tuhan. Makanya di dalam kitab saudara diterangkan Yohanes 16, apabila Ia datang, maka Dia akan memuliakan aku. Nah, sekarang yang datang memuliakan Yesus itu siapa? Nabi Muhammad SAW atau penulis-penulis kitab saudara? Di kitab saudara misalnya dituliskan Yesus lahir di kandang binatang. Di kami Yesus lahir dekat dari pohon kurma. Yang mana yang memuliakan sebenarnya di sini? Dan apa latar belakang kemudian Yesus dikatakan lahir di kandang binatang? Apa yang melatar belakangi itu muncul pengakuan bahwa Yesus lahir di kandang binatang? Karena Yesus itu nantinya dianggap sebagai binatang. Loh, kok bisa kayak gitu Bang Suma? Iya, karena Yesus itu disebut nantinya sebagai anak domba yang disembeli atau dibunuh di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa orang Kristen. Apakah itu kemuliaan? Apakah itu kemuliaan bagi Yesus dianggap binatang? Tadi kan aku bilang tadi Muhammad tadi memuliakan siapa? Memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Enggak, Muhammad tadi. Ya, Nabi Muhammad SAW memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Memuliakan Nabi Isa. Yes. Memuliakan Nabi Isa. Ya. Apa? Kenapa dia bisa memuliakan Nabi Isa? Oke. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad SAW? Karena ajarannya dikatakan di Yohanes 16 itu. Apabila Ia datang, Dia akan mengajarkan memuliakan aku. Nah, apakah ada ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menghinakan Yesus? Tunjukkan satu aja. Enggak, maksudku gini Bang. Tolak ukurnya itu apa? Kenapa dia bisa sampai dimuliakan? Karena dia Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang dinistakan dan dihinakan. Kenapa dia saya katakan dinistakan? Bagi Yahudi Yesus itu adalah anak haram. Bagi Kristen Yesus itu adalah korban penebus dosa yang mati terkutuk di atas tiang salib sebagai anak binatang, anak domba. Jadi Yahudi dan Kristen menghinakan Yesus. Rasulullah Muhammad SAW memuliakan Yesus. Oke. Jadi, berarti roh kebenaran itu adalah. Abang percaya Injil kan? Saya percaya bahwa Injil, kan? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Percaya kan? Ya. Tapi abang baca itu di Yohanes 15 ayat 25 sampai 26 sampai 27 tadi, dalam isinya itu apa Bang? Oke. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kamu di sini siapa? Bani Israel, murid-murid Yesus. Yang mereka sorry. Yohanes 15 Bang. Iya, nomor 27 kan? Nomor 25 sampai 27. 25, 27. Tetapi 25 firman sampai 27.
Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Betul kan? Oke. Yesus dibenci kan oleh Bani Israel? Betul. Nah, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yang diutus dari Bapa datang berarti Nabi Muhammad toh? Yes. Bener kan? Iya. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yes. Berarti karena Nabi aja nih, makanya dimuliakan gitu. Yes, kan dihinakan kan dibenci. Dengarkan ayat 20 nomor 25-nya. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Makanya Yesus itu kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Talmud, Yesus direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dikatakan sebagai anak zina, anak hewan, anak yang dihasilkan dari persinahan antara ibunya Maria bersama dengan prajurit Romawi bernama Pantera. Dia adalah anak hina, anak nista. Makanya dikatakan dalam kitab Talmud, Yesus itu direbus di dalam neraka, di dalam tinja yang mendidih, di dalam yang mendidih. Itu kebenciannya kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Tetapi dari 27 terus sambungan di 16-nya. Coba lagi Bang, baca lagi lah. 16 mana? Tetapi kamu juga harus bersaksi, Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini yang dimaksud di sini adalah muridnya Yesus. Yang Yohanes 16-nya? Yohanes 16-nya lebih menguatkan lagi, Bung. Jauh lebih. Mari kita lihat. Aku berkata, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Tuhan. Ini kan Paulus ini yang disinggung nih, yang menganiaya dan membunuh murid Yesus. Dan nanti setelah ini Paulus ya? Iya, ini Paulus. Kan ia membunuh murid-murid Yesus, Paulus kan. Habis itu dia mengaku tidak bercacat. Coba Anda baca dalam Filipi, dia mengaku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Dalam hal aku menganiaya murid Tuhan, sesungguhnya aku tidak bercacat. Ini apa namanya? Tidak bercacat tapi membunuh, menganiaya murid Tuhan. Dan di sini dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti pada Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya dikatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan ini kepadamu. Memang murid-murid Yesus kenal Paulus? Memang Paulus kenal Yesus? Kan tidak. Inilah yang diceritakan. Nah, kemudian berlanjut. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab hati kamu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini penghibur ini, Nabi yang datang setelah Yesus. Dan kalau ia datang, ia menginsapkan dunia akan dosa. Menginsapkan dunia akan dosa. Berarti ajarannya sang penghibur ketika ia datang adalah haram, makruh, sunnah, mubah, dan seterusnya. Itu maksudnya. Ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini jelas. Lalu kemudian dikatakan akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Nah, kebenarannya Nabi Isa alaihissalam terangkat ke sorga, terangkat ke langit. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, Nabi itu apabila datang katanya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan seluruh kebenaran tentang hukum pernikahan, tentang hukum waris, tentang hukum ketatanegaraan, tentang hukum militer, tentang hukum jual beli, tentang hukum kekeluargaan, kekerabatan, kemasyarakatan, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa kata Yesus? Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian pengetahuan manusia yang diajarkan kemudian setelah manusia itu menemukan suatu kaidah ilmu, rupa-rupanya sudah diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Al-Quran mengatakan 1400 tahun silam. Surah Al-Qiyamah misalnya menjelaskan tentang sidik jari, baru ditemukan di abad ke-20 tentang sidik jari. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang embrio 1400 tahun silam, baru ditemukan di abad ke-20 tentang embrio. Sedangkan di data yang ada dalam kitab saudara, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi setelah datang kemudian pengetahuan tentang embrio, rupa-rupanya itu sudah diberitakan oleh Rasulullah 1400 tahun silam. Hanya saja belum ada alat untuk mendeteksi itu, belum ada universitas yang bisa mengajarkan itu pada masanya, belum ada kemudian mata kuliah yang bisa mengajarkan itu pada zamannya. Maka nanti pada zaman ini diajarkan oleh para ilmuwan, para pakar, para tokoh, para guru, tapi ternyata 1400 tahun silam sudah diajarkan. Jadi kalau boleh nanya nih Bang, kalau boleh nanya nih. Kan dari tadi Anda nanya, silakan. Boleh nanya? Iya. Jadi kalau kategorinya Yesus itu beragama apa? Dia Muslim. Dia bukan Kristen. Kenapa dia Muslim? Paulus saja mengaku itu. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Tuhan. Nah, kalau orang takluk kepada hukum Tuhan, artinya orang itu berserah diri, mempersembahkan raganya, mempersembahkan jiwanya, hati dan pikirannya dan jasadnya untuk tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang yang tunduk kepada perintah Tuhan disebut Muslim. Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan disebut kafir. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ibrani 1 nomor 15 nomor 16. Paulus mengaku bahwa tidak lagi berlaku semua asas-asas yang pernah ada. Yang berlaku sekarang adalah kasih. Artinya Kristen hidup di atas perintah untuk membatalkan dan tidak lagi melakukan hukum-hukum Tuhan. Dengan kata lain, Kristen bukan Muslim, tapi Kristen adalah kafir, bertentangan dengan Yesus itu sendiri. Ingat Yohanes 14 nomor 27, apa kata Yesus? Aku tinggalkan Islam untukmu. Ajaran Islamku kuberikan kepadamu, damai sejahtera, shalom. Itu adalah Islam. Silakan. Ada lagi. Tadi kan abang bilang kalau nggak salah dengar ya, itu Yesus ceramah cuma selama 3 tahun ya? Iya. Di Yerusalem. Enggak, maksudnya rumah ibadahnya? Sinagoge. Ketika masuk ke sinagoge, yang disembah adalah pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam itu sama dengan halnya bait suci kan? Yes,
bait suci sama nggak halnya dengan masjid? Betul sekali. Berarti Anda sama, pintar. Ya. Makanya orang masuk ke masjid sama dengan masuk ke bait suci, Baitullah atau Betel. Kenapa sama? Orang masuk ke dalamnya cuci kaki, cuci tangan, basuh muka, lepaskan alas kaki, masuk di dalamnya sujud. Di situ tidak ada patung, tidak ada wujud Tuhan di dalamnya. Tetapi seketika mereka hanya menyembah sujud kepada pencipta langit dan bumi. Pertanyaan aku lagi nih Bang. Iya. Jadi seru nih kayaknya. Abang bisa mengkategorikan ajaran itu di Muslim? Yesus itu agama Muslim itu kenapa? Kenapa nggak Kristen yang abang bilang? Nah seandainya nih, seandainya abang dilahirkan dari keluarga non Muslim, apakah dengan anutan yang sama abang akan mendengarkan itu? Gimana? Aku balikkan dulu nih ke abang ya. Gimana? Seandainya nih abang dilahirkan dari keluarga non Muslim, iya. Apakah abang bercerita dengan lugas seperti ini atau tidak? Insya Allah, kalau Tuhan menganugerahkan akal seperti yang saya miliki sekarang, dan saya menjadi lahir dari tengah-tengah seorang Kristen, maka saya akan menjadi tokoh besar yang akan mu'allaf di tengah-tengah orang-orang Kristen. Kenapa? Pasti saya akan menghabiskan umur saya dengan belajar Bible. Dan setelah saya belajar Bible, akan saya temukan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang mengantarkan saya kepada Islam. Contoh. Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku, santapanku, menu dalam hidupku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Artinya Yesus ini adalah orang yang berserah diri terhadap perintah Tuhan. Muslim dia. Jadi Kristen enggak? Enggak. Kenapa? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Sorry, maksudnya kan gini Bang. Tadi Silakan. Abang bilangnya setiap yang yang menaati perintah Tuhan dikategorikan Muslim. Ya. Nah, jadi kalau setiap yang menaati perintah Tuhan itu tidak dikategorikan Kristen. Sekarang gini, Tuhan itu cuma satu. Yang datang kepada Abraham alaihissalam, yang datang kepada Daud alaihissalam, yang datang kepada Salomo alaihissalam, yang datang kepada Yesus atau Isa alaihissalam, itu adalah Tuhan yang sama, yang juga yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak sah iman seorang Islam kalau dia tidak beriman kepada nabi-nabi yang saya sebutkan tadi. Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Yesus, Isa dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah nabi-nabi kami. Kami beriman. Kenapa? Karena Tuhan yang datang kepada mereka adalah Tuhan yang datang kepada kami. Di dalam Kejadian 17 nomor 7 Anda baca, aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada engkau wahai Abraham, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Sabar, secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku. Maksudku gini loh, kategorinya itu yang kulogikakan, mungkin aku nggak dalam kali kan, tapi yang aku logikan itu berarti ada 3 perjanjian kan di dalam dunia ini kan gitu kan. Siap. Yang pertama itu Nabi Musa, yang kedua itu Isa, yang ketiga itu Nabi Muhammad. Iya. Terus? Berarti kan ada 3 kan? Ya, terus? Nah, yang jadi bahan adu debatnya itu kan cuma Yesus nggak diterima sebagai Tuhan, sementara Trinitas itu ada kan? Paham nggak Bang maksudnya? Iya. Jadi gini Bung, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa menjelaskan bahwa aku diutus sebagai rasul kepada kaumku, yaitu Bani Israel. Kenapa
Kenapa engkau menyakiti aku? Waqad ta'lamuna, padahal kalian tahu, anni sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Berarti Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa juga demikian. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Isa juga diutus sebagai Rasul kepada kalian. Nabi Musa, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Nah, apakah ada pengakuan di dalam kitab saudara? Nabi Musa menjelaskan, contoh di dalam Ulangan 33 nomor 4, ternyata dia diutus hanya untuk Bani Israel. Bahkan Yeremia 33 sampai data nomor 31 sampai 36 dikukuhkan lagi bahwa hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Lalu bagaimana dengan Yesus? Matius 15 nomor 24, apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Salah Al-Quran mengatakan itu? Tidak. Lalu kita ini yang bukan Bani Israel mau kemana? Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel saja. Lalu kita mau kemana? Subhanallah, Allah kemudian mengutus satu nabi penutup yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada saya dan juga kepada anda. Di mana diterangkan itu? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali melainkan untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Litubayyana linnas. Aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya Yesus untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya Musa untuk seluruh manusia? Enggak ada. Sedangkan anda hidup setelah Nabi Musa alaihissalam datang, setelah Nabi Muhammad datang. Anda hidup setelah kedatangan Rasulullah. Maka Al-Quran mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Anda zalim ketika anda tahu Musa untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel, tapi anda tetap aja mau mempertuhankannya, tetap aja kemudian mengaku pengikutnya, tetapi anda bukan Bani Israel. Anda zalim. Anda sudah tahu tapi anda melanggar. Anda zalim. Bukan hanya zalim kepada keluarga, tapi zalim kepada diri anda sendiri. Ada nabi yang diutus untuk anda. Kenapa anda merengek ke nabi yang bukan untuk anda? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Coba anda lihat, jangankan kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus, orang yang hidup sesama dengan Yesus, dia bersungut-sungut, bersujud-sujud di hadapan Yesus. Tapi karena dia bukan Bani Israel, apa kata Yesus? Engkau adalah guguk, tidak pantas. Ya, silakan. Potong ya, maaf ya. Silakan. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, yang berarti Bani Israel itu sudah sesat kan? Yes. Berarti di luar daripada Bani Israel ini udah ada orang-orang yang udah nggak sesat, benar kan? Iya. Termasuk Muslim. Oh jelas. Berarti waktu adanya Yesus, Muslim udah ada ya? Ada. Zamannya Adam alaihissalam Muslim itu sudah ada. Siapapun yang diserahi kemudian perintah, firman, ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, lalu mereka taat kepada ketentuan Tuhan, maka dia disebut Muslim. Oke. Nah sekarang, bisakah anda disebut Muslim? Sama seperti Yesus ketika datang aturan-aturan Tuhan kepada dirinya. Apa yang dikatakan Yesus? Ini yang membuat saya jatuh cinta. Andai kan anda bertanya, andai anda lahir dalam keadaan Kristen, apakah anda akan meninggalkan Kristen? Jelas. Karena Kristen mengajarkan, menanamkan pondasi keyakinan, kepercayaan, menyembah kepada manusia bernama Yesus, di mana Yesus justru menerangkan dirinya, makananku. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya jelas sekali, emos. Emos itu jelas adalah pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan kepadaku, broma berupa makanan, ketetapan, kemudian sajian menu yang Tuhan berikan kepadaku,
adalah perintah dan aturan. Itulah yang kumakan setiap saat. Itulah yang kunikmati setiap saat. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Makanya dalam kesaksian dia dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu bukan untuk membuktikan diriku adalah Tuhan, tetapi semua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Gila saya namanya kalau saya sudah baca di dalam kitab saya sendiri ada pengakuan kesaksian dari Yesus itu sendiri, saya masih mendengarkan kesaksian-kesaksian gereja. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes 5 nomor 36. Apalagi kesaksian hanya sekedar pendeta, hanya sekedar pastor, hanya sekedar jemaat gereja, apalagi anak sekolah minggu, apalagi yang malas belajar Bible. Ada kesaksianku yang lebih penting dari mereka. Kalau mereka mempersaksikan aku adalah Tuhan, mempersaksikan aku adalah firman menjadi manusia, mempersaksikan aku adalah manusia yang bangkit hari ketiga lalu kemudian menjadi Tuhan dan seterusnya, maka ada kesaksian yang lebih dahsyat dari itu semua. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Tuhan. Berarti dalam hal ini agama mana yang mengajarkan manusia ini adalah utusan Tuhan? Tak lain dan tak bukan adalah ajaran Islam. Maka saya segera asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tidak berasal dari Kristen aja bisa kumakan kayak rujak Bible itu, apalagi kalau saya sudah Kristen dari lahir. Ya, saya sekali lagi mengatakan, saya tidak lahir sebagai Kristen aja ku buat rujak Bible itu. Dalam arti kata pemahaman saya terhadap Bible itu mendalam dibandingkan pendeta, apalagi kalau saya dari Kristen. Maka saya akan menjadi tokoh yang tersohor untuk menjelaskan kemudian titik perkara kebenaran daripada Bible dan kesalahan daripada Bible. Itu fakta. Sekarang manusia Kristen, saudara-saudara kita Kristen, menyembah Yesus. Tapi sayangnya di dalam kitab mereka sendiri mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 7, penyesat itu, planos itu, pembohong itu, penipu itu, setan itu adalah mereka yang meninggalkan Yerusalem menuju kepada seluruh penjuru bumi, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Sekarang kalau dikatakan Kristen itu pembohong, gimana? 1 Yohanes 2 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengajarkan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah planos. Kebalik. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, 2 Yohanes 1, sorry. Maka dikatakan planos di sana itu adalah pembohong. Mari kita uji Kristen ini. Kristen itu pembohong atau tidak? Coba tanya orang-orang Kristen. Wahai Kristen, aku ingin tanya, apakah Yesus itu Tuhan? Mereka akan mengatakan, bukan bang, Dia adalah manusia. Di mulut. Tapi faktanya ke gereja ngapain? Faktanya ke gereja? Ngapain ke gereja? Ya nyembah Allah, nyembah Tuhan. Siapa? Bukan nyembah Yesus. Yesus itu jalan menuju Allah. Tapi bukan, Yesus tidak duduk sebagai Tuhan di sana. Yesus tidak duduk sebagai Tuhan. Lalu sebagai apa dia? Nabi. Sekarang aku tanya ke abang. Ya enggak, tunggu. Yesus itu duduk sebagai nabi. Yesus duduk sebagai anak Bapa. Iya, dalam hal anak ini dia Tuhan itu juga kan? Aku bilang anak Bapa. Iya, tapi faktanya dia Tuhan itu juga kan? Aku bilang anak Bapa. Berarti Anda melanggar Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 kalau gitu. Karena yang menjadi Yesus di situ adalah Tuhan itu sendiri. Silakan Anda baca. Filipi 2. Sudah mulai waras dia, sudah mulai malu ngakui Yesus Tuhan. Coba Anda baca Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Tuhan Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang kayu salib. Ini yang datang mengambil rupa manusia ini siapa? Tuhan Allah katanya kan. Yang datang mengambil rupa manusia. Ini siapa nih? Iya, Tuhan. Coba Anda baca. Nah, Tuhan Allah. Berarti yang menjadi manusia siapa? Yang sebagai manusia. Iya, siapa tuh? Allah. Tuhan Allah. Allah. Ini lagi. Ini coba lihat. Ini coba lihat. Ini jelas-jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah menurut Filipi, dan ini diaminkan oleh saudara Kristen. Anda cuman malu saja karena akal Anda sudah berfungsi sehingga Anda mengatakan hanya jalan. Tidak, Yesus hanya anak. Tapi padahal gini. Yang dimaksud dengan hadis itu apa? Hadis. Yang dimaksud dengan hadis. Kenapa lari ke sana, Bang? Enggak, coba aku mau nanya dulu nih, yang dimaksud dengan hadis itu apa? Hadis itu adalah rangkaian penjelasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kesepakatannya beliau, perbuatan beliau, perkataan beliau yang berasal kemudian dari penjelasannya akan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Itulah tadi tugasnya. Bil bayyinat. Hadis berarti penjelasan dari seseorang ya? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti penjelasan dari satu orang ya, dari penjelasan seseorang kan. Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu yang jadi bahan pertanyaannya, apakah kita bisa mengatur Bapa itu tadi? Mau dia mau jadi apa, kita bisa atur. Bisa finishingkan dia? Nggak bisa kan, Mas? Nggak bisa. Tetap bisa. Ya, Oke. Sekarang begini. Tenangkan diri saudara. Saya ingin tanya. Saya ingin tahu dari saudara. Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Iya. Emang Tuhan ada berapa? Nah, ini Tuhan saudara yang tadinya Anda sebut Allah berhenti menjadi Allah dan menjadi manusia. Pertanyaan saya, benarkah data ini? Sebab data ini menjelaskan Tuhan yang tadinya disebut Allah itu berhenti mengosongkan dirinya, berhenti menjadi Tuhan, lalu menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, mati dibunuh oleh manusia di atas tiang salib. Bisakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu berhenti menjadi Tuhan? Gini loh, Bang, itu cuma satu orang anak manusia. Kalau pola pikir abang cuma segitu, ya itu kecil kali gitu loh. Dunia aja bisa dibuatnya, apalagi satu orang manusia. Gitu. Jangan mengkategorikan gini. Berarti dengarkan saudara. Jangan Anda mengacaukan pemikiran Anda sendiri. Ini Filipi 2. Ini Filipi 2. Sabar dulu. Ini Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 yang menjadi manusia ini siapa? Kan tadi udah aku bilang, Bang. Allah itu terserah dia kan mau ya, makanya saya tanya, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Itu pertanyaan saya. Sama Bang. Aku tanya lagi nih, balik lagi nih ya ke Nabi Muhammad tadi ya. Ditanya itu dijawab dulu, jangan ke Nabi Muhammad dulu. Kamu tuh ditanya. Pertanyaan saya, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Tuhan bebas loh, Bang. Itu maksudku. Pertanyaan saya coba ditelaah dulu. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini berhenti meninggalkan hakikatnya menjadi Tuhan dan menjadi manusia? Boleh tidak? Ya aku balikkan dulu lagi pertanyaannya.
Jadi seandainya kalau roh tadi dimasukkan, roh Allah dimasukkan ke Nabi Muhammad. Nggak ngerti nih orang bahasa Indonesia nih. Kok nggak ngerti? Roh Allah itu, Bung, roh Allah itu bukan Allah. Roh Allah itu maksudnya roh utusan Allah, roh yang berasal dari Allah, roh ciptaan Allah, roh spesial yang dicipta oleh Allah untuk para nabi, bukan Allah. Makanya pelajari dulu, agama yang menyembah roh itu adalah agama animisme. Kristen ini penyembah roh. Maka agama Kristen itu bisa jadi adalah agama penyembah makhluk halus. Sehingga Anda menarasikan Tuhan datang kepada Rasulullah, bukan begitu. Dengan menganggap roh datang kepada Rasulullah, Anda menganggap Tuhan datang kepada Rasulullah, masuk ke dalam diri Rasulullah. Bukan begitu. Roh itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Iya, benar. Tapi kan atas dasar kehendaknya dia kan lo, Mas. Iya kan? Bener enggak? Atas kehendaknya dia. Atas kehendak Tuhan, Tuhan kemudian mengutus roh ciptaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada Yesus alaihissalam, kepada Musa alaihissalam. Lalu apa masalahnya? Jadi Tuhan mereka, karena ada roh Tuhan kepada mereka. Jadi Tuhan. Tidak. Maksudnya Lalu? Maksudnya kecil kali gitu. Pertanyaannya dikategorikan dengan ruangan, apakah kalau misalkan ini dicomot ke sini terus jadi nggak ada Tuhan di sini gitu. Kan tadi di sini dikatakan Filipi 2. Jangan Anda gunakan analogi Anda dulu. Perhatikan kitab saudara dulu nih, kubacakan ya. Walaupun dalam rupa Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Bapa ini tidak mempertahankan kebapaannya, melainkan mengosongkan dirinya dari kebapaan dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Berarti Bapa tadi menghilang karena dia telah menjadi manusia. Baca dalilnya. Iya, tahu diksi kan, Bang? Diksi kan bisa dikategorikan dengan kiasan. Apa yang jadi kiasan di sini? Ya itu bisa, ya kan kita nggak bisa mengkategorikan Tuhan kan? Ya namanya Esa besar gitu kan. Ya kita, ya mau dia. Coba Anda baca dan kasih penjelasan saya kepada saya, ini Filipi 2 nomor 6. Anda baca, habis itu Anda berikan penjelasan kepada saya. Silakan. Bentar ya, aku cari dulu ya. Baca aja belum udah nafsir kau ini, aneh. Iya, makanya aku kan udah bilang tadi Pak ya, aku kurang Makanya paham. kalau belum pernah baca jangan nafsir dulu, dibaca dulu baru ditafsir. Filipi berapa? Ini baca aja belum udah nafsir kan aneh. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Filipi 2 nomor 6. Kalau belum baca udah nafsir namanya itu sok tahu. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Udah sampai situ aja, Mas. Ayat 8. Oke. Yang walaupun dan dalam keadaan sebagai yang manusia, walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun loh. diulang lagi. Ayat 8. Masih ayat lagi, ayat 7. Ayat 7 lagi. 8. Oh, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Udah sampai situ aja, Mas. Ini yang mengosongkan diri lalu menjadi manusia ini siapa? Allah. Masih ada nggak Allah setelah dia menjadi manusia? Emang Mas tahu Allah itu berapa Loh, dalam rohnya? Loh, kenapa jadi roh? Kenapa jadi roh? Terus aku mau tanya gimana? Lah saya tanya Anda, Allah itu ada berapa? Allah itu ada berapa? Mas, dengar di sini ya, Mas ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun loh, berarti kan tanda kutip kan, Mas?
walaupun dia Tuhan, tapi dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Anda mengosongkan dirinya menjadi manusia. Sekarang mana Tuhan Anda? Mana Tuhan Anda? Sudah nggak ada. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Dia kosongkan dirinya. Setelah Tuhan Anda mengosongkan dirinya, dia jadi apa? Jadi manusia. Tuhan kosong dia. Maha kuasa nggak lagi, maha pencipta nggak lagi, maha perkasa nggak lagi. Kenapa? Karena dia telah jadi manusia. Makanya muncul pertanyaan, boleh tidak secara akal Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Di kitab Anda boleh. Selama 32 tahun. 33 ya? Di kitab Anda boleh. Makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, aneh Anda tidak belajar Bible berarti. Mas, di situ walaupun lo ada kata-kata walaupun. Iya, sekarang gini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, paham nggak? Iya. Tidak menganggap kesetaraan. Terus Gini loh, kalau diumpamakan manusia gini, walaupun dia sebagai direktur, tapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai direktur, bahkan rela meletakkan jabatannya sebagai direktur dan menjadi kuli bangunan. Direkturnya masih ada enggak? Udah jadi kuli bangunan. Gitu aja kok nggak ngerti loh. Iya, aku paham Pak. Maksudku gini loh, maksudku kan ini Tuhan nih mengosongkan dirinya, kan berarti kosong, kan kita kan nggak tahu. Dalilnya ada di situ kok bukan berarti kosong. Itu artinya nggak kosong gitu, kosong itu artinya isi gitu. Hah? Aku bilang ada kata kiasan. Ya, makanya ada. Itu tadi kan ada. Ya, kalau itu kamu kiasan berarti pura-pura jadi manusia gitu. Udahlah deh, belajar lagi deh. Udahlah. Iya, maaf. Nah, inilah kenapa orang-orang berakal itu meninggalkan Kristen. Karena yang Anda sedang lakukan ini adalah akal-akalan. Yang walaupun dalam rupa Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Miliknya dia sebagai Bapa itu tidak dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri. Dan Bapa yang telah kosong ini menjadi hamba sama seperti manusia. Udah.